Shalom dan salam sehat untuk semua. Selamat berjumpa dalam Saat Teduh malam ini, Selasa 19 Mei 2020. Mari saudara-saudara, kita mulai Saat Teduh kita malam ini dengan kita menyanyikan lagu pujian Allah Peduli. Baik saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk
waktu khusus yang boleh kami nikmati malam ini, di mana kami mengkhususkan hidup kami, waktu kami, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami, sehingga kami boleh dituntun pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Nah baik saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita malam ini saya pilih dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita malam ini adalah kebahagiaan di tengah pencobaan. Kebahagiaan di tengah pencobaan. Tidak seorang pun menginginkan menghadapi pencobaan. Namun faktanya, setiap orang bisa saja diperhadapkan dengan tantangan yang membuatnya bergumul begitu hebat. Karena itu sesungguhnya, setiap orang sangat membutuhkan cara khusus menghadapi pergumulan itu. Sekali lagi, kita membutuhkan cara khusus untuk menghadapi pergumulan itu. Yakobus dalam bacaan kita malam ini menasihatkan kepada para pendengarnya untuk mampu hidup bahagia di tengah berbagai-bagai pencobaan yang mereka alami. Ia menasihati para pendengarnya untuk menganggap setiap kebahagiaan atau menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dinikmati di tengah-tengah penderitaan. Ayat 12 ayat Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pertanyaan pokok adalah bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan di tengah-tengah pencobaan atau pergumulan itu. Nah, bacaan kita malam hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18 memperlihatkan dua hal prinsip untuk bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah pencobaan atau pergumulan. Yang pertama adalah mampu bertahan. Arti kata pencobaan di dalam ayat 12 itu dari kata bertahan dan kata tahan uji. Jadi kata pencobaan dalam ayat 12 ini dari kata bertahan dan tahan uji. Nah, bagaimana mampu bertahan di tengah-tengah pencobaan hidup supaya bisa menikmati titik kebahagiaan di sana? Yang pertama adalah kita harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Pergumulan memang ada. Bahkan bisa membuat kita sangat terpuruk. Tapi jangan pernah kehilangan pengharapan akan janji Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita dalam segala keadaan. Yang berikut adalah
Bagaimana supaya kita mampu bertahan? Kita harus memandang pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang membuat kita bergumul, sifatnya sementara. Tetapi sekalipun pencobaan itu ada, hidup kita harus terus berjalan ke depan. Nah, supaya bisa terus berjalan ke depan, tetap memandang kepada Tuhan, kita mampu terus menapaki jalan-jalan kehidupan kita, sekalipun di sana-sini ada pergumulan. Sekali lagi, saudara-saudara, supaya mampu bertahan, kita harus memandang pada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Yang berikut adalah, kita harus mengasihi Tuhan. Supaya mampu bertahan di tengah-tengah pergumulan, pencobaan hidup, kasihilah Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ayat 13 bacaan kita mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai oleh siapapun. Ya. Jangan menuduh Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua, untuk bisa membuat kita bertahan atau bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah pencobaan atau pergumulan, pertama tadi mampu bertahan, yang kedua adalah jangan sesat. Jangan sesat. Ayat 16 bacaan kita. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, janganlah sesat. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Ya. Tuhan adalah sumber pemberian yang baik, sumber anugerah yang sempurna. Ayat 17 bacaan kita. Nah, ayat ini membuktikan bahwa Tuhan bukanlah sumber penderitaan. Sekali lagi, Tuhan bukan sumber penderitaan. Karena itu tidak layak Tuhan dituduh sebagai kambing hitam di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Karena Ia adalah sumber pemberian yang baik, Ia adalah sumber anugerah yang sempurna. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, di sana jelas, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini, saudara-saudara, sangat jelas bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan, sumber anugerah yang sempurna. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu, jangan sesat, jangan menuduh Tuhan sebagai kambing hitam penderitaan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita menghadapi pencobaan dalam bentuk kesukaran dan penderitaan, maka kita harus bertahan. Itu pertama. Bertahanlah dan jangan sesat. Jangan mencari kambing hitam atas penderitaan atau pergumulan yang kita alami. Mengkambing hitamkan sesama, mengkambing hitamkan rekan kerja, mengkambing hitamkan keluarga dan lain sebagainya. Apalagi mengkambing hitamkan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, maka salib adalah bagian yang harus kita pikul hingga beroleh kemuliaan bersama Bapa dalam sorga. Yesus telah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Karena itu, saudara, pikul salibmu. Dan terakhir, sebagai penekanan firman malam ini, jika engkau emas, sekali lagi, jika engkau emas, jangan takut perapian, karena ia akan memurnikan engkau. Jika engkau emas, jangan takut perapian, karena ia akan memurnikan engkau. Itulah kebahagiaan di tengah-tengah pencobaan ini. Semoga perenungan firman Tuhan malam ini menjadi berkat atas kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mengaminkan perenungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita nyatakan
satu pujian di hadapan Allah, pujian El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan menikmati saat teduh malam ini. Kami boleh memuliakan namamu lewat pujian kami. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bagaimana hidup di tengah-tengah pergumulan ini. Tuhan mengizinkan penderitaan pergumulan itu, tetapi kami juga percaya di balik semua itu Tuhan merancangkan sebuah keindahan atas kehidupan kami, dan Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kebahagiaan. Firman-Mu malam ini mengajar kami untuk bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah pergumulan dengan mampu bertahan karena percaya pada janji Tuhan, terus memandang pada mahkota dan janji Tuhan, juga dengan tidak sesat dalam melihat situasi yang kami alami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman ini boleh jadi berkat atas kehidupan kami. Tuhan berkati kiranya semua warga jemaat-Mu, warga gereja Toraja terkhusus, warga jemaat di wilayah 4 ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan di rumah masing-masing, baik di dalam mereka bekerja, anak-anak dalam belajar dari rumah, juga beribadah dari rumah. Tuhan berkati dan kokohkan iman mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga semua tetap diberi kekuatan, keselamatan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga, juga hamba-Mu berdoa untuk pengurus BPSW 4, Tuhan berkati mereka, sehingga terus dimampukan untuk menata pelayanan dengan baik di tengah-tengah pelayanan wilayah 4, secara khusus di saat-saat masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami, berkati para medis, para relawan, para ahli yang sementara berjuang untuk menemukan antivirus, semua pihak dan bahkan segenap komponen masyarakat di dalam bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati segala upaya terbaik yang sementara dan terus dilakukan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebersamaan kami malam hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan terus menopang dan menjamin kehidupan kami ke depan. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk kebersamaan kita di saat teduh malam hari ini. Salam dari Bandung. Tuhan memberkati semua. Shalom. Sekarang